Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Era Ilyasa, Khairunisa Maudina, Muhammad Bagus Ardiansyah, Nisha Aulia, dan saya sendiri, Muhammad Adamatalah, akan mempresentasikan materi yang berjudul Uniprocessor, Multiprocessor, Multicore, and Real-Time Scheduling. Dalam sebuah sistem multiprogramming, beberapa proses dapat terjadi dalam sebuah memori utama. Penjadwalan pada prosesor merupakan kunci dari multiprogramming. Maksudnya adalah dengan adanya penjadwalan, sistem multiprogramming dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada types of processor scheduling. Processor scheduling untuk menetapkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor atau prosesor dari waktu ke waktu dengan cara yang memenuhi objek sistem seperti melalui waktu respon dan prosesor yang efisien. Dalam banyak sistem, aktivitas penjadwalan ini dipecah menjadi 3 fungsi terpisah: penjadwalan long term, medium term, dan short term. Yang pertama adalah long term scheduling. Long term scheduling menentukan program mana yang diizinkan ke sistem untuk diproses. Dengan demikian, ia mengontrol derajat penangkapan. Setelah diterima, program job atau pengguna menjadi suatu proses dan ditambahkan ke antrian untuk short term scheduling. Dalam beberapa sistem, proses yang baru dibuat dimulai dalam kondisi yang ditukarkan. Dalam hal ini akan ditambahkan ke penjadwal untuk penjadwal medium term. Dalam sistem batch atau untuk bagian batch dari OS, pekerjaan yang baru dikirimkan ke disk dan diselenggarakan dalam antrean. Penjadwal jangka panjang membuat proses dari antrian ketika dapat ada 2 keputusan yang terlibat. Penjadwal harus memutuskan ketika OS dapat mengambil 1 atau lebih proses tambahan, dan penjadwal harus memutuskan job atau job mana yang akan menerima dan mengubah ke dalam proses. Kami sebentar mempertimbangkan 2 keputusan ini. Next. Keputusan untuk pekerjaan mana yang harus diakui berikutnya dapat disederhanakan. First come, first serve atau FCFS, atau dapat menjadi alat untuk mengelola performa sistem. Kriteria yang digunakan mungkin termasuk prioritas, diharapkan waktu eksekusi, dan persyaratan input-output. Sebagai contoh, jika informasi tersedia, penjadwal mungkin mencoba untuk menyimpan campuran prosesor bound dan input-output bound proses. Juga, keputusan dapat bergantung pada sumber daya input-output mana yang akan diminta dalam upaya yang menyeimbangkan pengguna input-output. Next. Selanjutnya, ada medium term scheduling, merupakan bagian dari fungsi pertukaran atau swapping in. Biasanya, keputusan swapping berdasarkan kebutuhan untuk mengelola tingkat multiprogram. Pada sistem yang tidak menggunakan memori virtual, manajemen memori juga merupakan masalah. Dengan demikian, pertukaran keputusan akan mempertimbangkan persyaratan memori dari proses yang ditukarkan. Short-term scheduling. Short-term scheduler bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Short-term scheduling juga dikenal sebagai operator karena paling sering mengeksekusi dan membuat keputusan awal untuk proses yang akan dijalankan selanjutnya. Short-term scheduling dijalankan ketika suatu peristiwa terjadi yang mungkin mengarah ke blocking current process, atau mungkin memberikan kesempatan untuk mendahului proses yang sedang running maupun event yang dijalankan, seperti clock interrupts, input-output interrupts, operating system calls, signals. Contohnya adalah semapur.
Dari short term scheduling terdapat kriteria. Nah, kriteria prioritas utama dari penjadwalan jangka pendek adalah untuk mengalokasikan waktu prosesor dalam cara sepanjang 2 dimensi. Kita bisa membuat perbedaan antara orientasi pengguna dan kriteria orientasi sistem. Waktu respon ambang batas dapat didefinisikan sebagai mengatakan 2 detik atau kurang. Kuantitas ini terlihat kepada pengguna yang merupakan tingkat di mana proses telah selesai. Artinya fokus pada pemanfaatan yang efektif dan efisien dari proses individu. Next. The use of priorities. Dalam berbagai sistem, di setiap prosesnya ditentukan prioritas, dan penjadwal akan selalu memilih proses prioritas lebih tinggi daripada salah satu prioritas lebih rendah. Angka 9,4 menggambarkan penggunaan prioritas. Untuk kejelasan diagram queuing, disederhanakan mengabaikan keberadaan beberapa antrian diblokir dan dari negara-negara yang ditangguhkan. Alih-alih antrian tunggal siap, menyediakan satu set antrian dalam urutan prioritas, RQ0, RQ1, dan seterusnya sampai RQN, dengan prioritas 7 prioritas untuk I7J. Triwen, sebuah pemilihan penjadwalan harus dibuat. Penjadwal akan mulai di prioritas tertinggi siap, atau RQ0. Jika ada satu atau lebih proses dalam antrian, sebuah proses dipilih menggunakan beberapa kebijakan penjadwalan. Jika RQ0 kosong, maka RQ1 diperiksa dan sebagainya. Alternatif scheduling policies. Tabel di samping menyajikan beberapa informasi ringkasan tentang berbagai kebijakan penjadwalan yang diperiksa dalam subseksi ini. Fungsi seleksi menentukan proses mana di antara proses yang siap dipilih untuk eksekusi. Fungsi dapat didasarkan pada prioritas, kebutuhan sumber daya, atau eksekusi karakteristik proses. Di dalam kasus terakhir, tiga jumlah yang signifikan, W sama dengan waktu dihabiskan dalam sistem yang menunggu, E sama dengan waktu yang dihabiskan dalam eksekusi sejauh ini, dan S waktu layanan total yang diperlukan oleh proses. Termasuk E, umumnya quantity ini harus diperkirakan atau disediakan oleh pengguna. Misalnya fungsi seleksi max mengindikasikan disiplin FCFS. First come, first serve atau FCFS juga dikenal sebagai first in, first out atau FIFO atau skema queuing ketat. Ketika setiap proses telah siap, mereka akan bergabung dalam antrian. Ketika proses yang sekarang berhenti untuk mengeksekusi, proses yang telah berada dalam antrian yang siap paling lama terpilih untuk running. Shortest process next. Pendekatan lain untuk mengurangi bias dalam mendukung proses panjang yang inheren dalam FCFS adalah proses terpendek berikutnya, atau SPN. Ini adalah kebijakan non-preemptif di mana proses dengan waktu pemrosesan terpendek diharapkan akan dipilih berikutnya. Dengan demikian, sebuah proses pendek akan melompat ke kepala antrian pekerjaan lama. Catatan layanan I menerima layanan jauh lebih awal daripada FCFS. Secara keseluruhan, kinerja juga berkembang secara signifikan dalam hal waktu respon. Namun variabilitas respon kali meningkat, terutama untuk proses lebih panjang, dan sehingga prediktabilitas berkurang. Satu kesulitan dengan kebijakan SPN adalah kebutuhan untuk mengetahui atau setidaknya perkiraan waktu pemrosesan yang dibutuhkan dari setiap proses. Untuk tugas batch, sistem mungkin memerlukan programmer untuk memperkirakan nilai dan pasokan ke OS. Jika sang program memperkirakan secara substansial di bawah waktu berjalan sebenarnya, sistem mungkin membatalkan job. Dalam lingkungan produksi, pekerjaan yang sama sering dijalankan dan statistik mungkin berkumpul untuk proses interaktif.
OS dapat menyimpan rata-rata berjalan meledak untuk setiap proses. Perhitungan paling sederhana akan berikut. Di situ kita bisa lihat rumusnya, di mana TI sama dengan waktu eksekusi proses untuk instansi ITH proses ini. Total waktu eksekusi untuk batch job, prosesor burst waktu untuk pekerjaan interaktif. SI, nilai prediksi untuk instansi ITH, dan S1, nilai yang diprediksi untuk instansi pertama. Tidak dihitung. Untuk menghindari perhitungan ulang seluruh penjumlahan setiap saat, kita dapat menulis ulang persamaannya sebagai berikut. Perhatikan tiap-tiap jangka waktu menurut ukuran yang ditentukan. Maka tiap-tiap jangka sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Biasanya kami ingin memberikan berat yang lebih besar untuk instansi lebih baru-baru ini. Karena ini lebih mungkin akan mencerminkan perilaku di masa depan, sebuah teknik umum untuk memprediksi nilai di masa depan pada seri waktu dan nilai-nilai masa lalu adalah secara eksponensial rata-rata. Di mana A adalah faktor berat konstan yang menentukan berat relatif yang diberikan ke pengamatan lebih baru-baru ini, relatif terhadap pengamatan yang lebih tua, dibandingkan dengan persamaan 9.2 dengan menggunakan nilai konstan dari independen dari jumlah pengamatan masa lalu. Persamaan 9,3 menganggap semua nilai-nilai masa lalu, tetapi yang kurang berat badan. Untuk melihat ini lebih jelas, kita mesti mempertimbangkan ekspansi persamaan sebagai berikut. Karena nilai A dan 1 minus A kurang dari 1, setiap istilah berturut-turut dalam persamaan sebelumnya akan lebih kecil. Sebagai contoh, untuk A sama dengan 0,8, persamaan yang ada di atas akan menjadi next. Ukuran koefisien sebagai fungsi dari posisinya dalam ekspansi ditampilkan dalam angka 9,8. Semakin besar nilai A, semakin besar adalah berat diberikan kepada pengamatan lebih baru. Untuk A sama dengan 0,8, hampir semua berat diberikan ke 4 pengamatan terbaru, di mana untuk A sama dengan 0,2, rata-rata secara efektif menyebar lebih dari 8 atau lebih pengamatan terbaru. Keuntungan dari menggunakan nilai dekat dengan 1 adalah rata-rata akan cepat mencerminkan perubahan cepat dalam jumlah yang diamati. Kerugian adalah bahwa jika ada lonjakan singkat dalam nilai dari jumlah yang diamati, dan kemudian mengendap kembali ke beberapa nilai rata-rata. Penggunaan dari nilai besar dari sebuah akan menghasilkan dendeng perubahan rata-rata. Angka 9,9 membandingkan rata-rata sederhana dengan rata-rata eksponensial untuk dua nilai yang berbeda dari A. Dalam hitungan 9,9A, nilai diamati dimulai pada 1. Tumbuh sekutu abu untuk nilai 10. Kemudian tinggal di sana. Dalam hitungan 9,9B, nilai yang diamati dimulai pada 20, menurun menjadi 10. Kemudian tetap di sana. Dalam kedua kasus, kita mulai dengan perkiraan S1 sama dengan 0. Ini memberikan prioritas utama untuk proses baru. Catatan lintasan rata-rata datar berubah dalam perilaku proses lebih cepat dari rata-rata sederhana dan nilai yang lebih besar dari sebuah reaksi yang lebih cepat terhadap perubahan nilai yang diamati. Selanjutnya, shortest remaining time adalah versi preemptif dari SPN. Dalam kasus ini, penjadwal selalu memilih proses.
Dari gambar tersebut, dilihat itu adalah waktu pemrosesan yang tersisa ketika proses baru bergabung ke antrian siap. Mungkin pada kenyataannya memiliki waktu yang lebih pendek daripada proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penjadwal mungkin mendahului proses saat ini ketika proses baru telah siap. Next. Next. SRT tidak memiliki bias dalam mendukung proses panjang yang ditemukan dalam FCFS. Tidak seperti round robin, tidak ada interupsi tambahan yang dihasilkan, mengurangi overhead. Di sisi lain, waktu layanan tertentu harus dicatat, berkontribusi di atas kepala. SRT juga harus memberikan kinerja turnaround waktu yang unggul untuk SPN, karena pekerjaan singkat diberikan langsung preferensi ke pekerjaan yang berjalan lebih lama. 3 proses terpendek semua menerima layanan langsung, menghasilkan waktu perputaran untuk masing-masing 1.0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Bagus Ardiansyah. Oke, selanjutnya adalah highest response ratio next. Dalam tabel tersebut, telah menggunakan waktu putaran normal yang rasionya berbalik waktu untuk waktu layanan yang sebenarnya. Sebagai angka jasa, untuk setiap proses individu, kami ingin meminimalisasikan rasio ini, dan kami ingin meminimalkan nilai rata-rata atas semua proses. Secara umum, kita tidak bisa mengetahui waktu depan apa waktu layanan yang akan terjadi. Tapi kita bisa mengira-ngira itu, baik berdasarkan sejarah masa lalu atau beberapa masukan dari pengguna atau manajer konfigurasi. Pertimbangan rasio berikut. Di sini ada rumus R sama dengan W plus S per S, yang dimana R itu adalah rasio respon, W itu adalah waktu yang digunakan oleh prosesor, dan S itu adalah waktu pelayanan. Jika proses dengan nilai ini dikirim segera, R sama dengan waktu pergantian standar, perhatikan nilai minimal R adalah 1.0, yang terjadi ketika proses pertama memasuki sistem. Dengan demikian, aturan penjadwal kami menjadi berikut. Ketika proses saat ini selesai atau diblokir, pilih proses yang siap dengan nilai-nilai besar. Pendekatan ini menarik karena akun untuk usia proses. Sementara pekerjaan yang lebih pendek disukai atau sekelompok kecil yang membuat rasio yang lebih besar, penuaan tanpa layanan meningkatkan rasio sehingga proses yang lebih panjang akhirnya akan menempatkan masa lalu pekerjaan yang lebih pendek bersaing. Seperti dengan SRT dan SPAN. Waktu layanan yang diharapkan harus dipikirkan untuk menggunakan rasio respon tertinggi berikutnya atau HRN. Next. Selanjutnya ada feedback. Jika kita tidak memiliki indikasi dari panjang relatif dari berbagai proses, maka kita tidak ada SPN, SRN, dan HRN dapat digunakan. Cara lain untuk membangun preferensi untuk pekerjaan lebih pendek adalah untuk menghukum pekerjaan yang telah berjalan lebih lama. Dengan kata lain, jika kita tidak dapat fokus pada waktu yang tersisa untuk menjalankan, mari kita fokus pada waktu yang dihabiskan dalam eksekusi sejauh ini. Cara untuk melakukan hal ini adalah sebagai berikut. Penjadwalan dilakukan dalam sebuah primitif atau di waktu kuantum dasar, dan mekanisme prioritas dinamis digunakan. Ketika suatu proses pertama memasuki sistem, ditempatkan dalam RQ0, setelah preemption ketika kembali ke keadaan siap, itu ditempatkan di RQ1. Tiap kali antrian berikutnya telah dicontohkan, diturunkan ke prioritas lebih rendah.
sebuah proses singkat akan selesai dengan cepat, tanpa berimigrasi sangat jauh ke bawah hierarki siap antrian. Proses yang lebih lama akan bergeser ke bawah. Dengan demikian, lebih baru, proses yang lebih pendek disukai yang lebih tua, proses yang lebih lama. Dalam setiap antrian, kecuali antrian prioritas terendah, mekanisme FCFS sederhana dipakai. Sekali dalam antrian prioritas terendah, sebuah proses tidak dapat pergi lebih rendah, tetapi dikembalikan ke antrian ini berulang kali sampai eksekusi selesai. Jadi, antrian ini diperlakukan dalam round robin mode. Next. Angka 9,0 menggambarkan mekanisme penjadwalan umpan balik dengan menunjukkan jalan bahwa proses akan mengikuti berbagai antrian. Limba pendekatan ini dikenal sebagai multi-level feedback, yang berarti OS allocates prosesor untuk suatu proses dan ketika blok proses atau dimajukan, feed kembali ke salah satu beberapa prioritas antrian. Di sini ada tabel 9,0 yang dijelaskan tadi. Dan selanjutnya ada sejumlah variasi dalam skema ini. Sebuah versi sederhana adalah untuk melakukan perena dalam metode yang sama seperti round robin. Pada interval periodik, contoh kami tunjukkan ini untuk sebuah kuantum dari suatu unit waktu. Catat itu dalam hal ini. Perilakunya mirip dengan peraturan Ron dengan waktu kuantum Q sama dengan 1. Next. Satu masalah dengan skema sederhana yang hanya dijelaskan adalah bahwa waktu berbalik dari proses yang lebih panjang dapat melemaskan, bahkan adalah memungkinkan untuk kelaparan untuk terjadinya jika tugas baru sering memasuki sistem. Untuk mengkompensasi ini, kita bisa bervariasi untuk preemption menurut antrian. Proses yang dijadwalkan dari EQ0 adalah diizinkannya untuk mengeksekusi untuk satu unit waktu dan kemudian di-printed. Sebuah proses yang dijadwalkan dari RQ1 diizinkan untuk menjalankan 2 unit waktu, dan sebagainya. Secara umum, proses yang dijadwalkan dari RQI diperbolehkan untuk mengeksekusi Q sama dengan 2I unit waktu sebelum preemption. Skema ini diilustrasikan untuk contoh kami dalam angka 9,5 dan tabel 9,5. Bahkan dengan tunjangan untuk waktu yang lebih besar, alokasi pada prioritas lebih rendah, lebih lama proses memungkinkan bahwa masih menderita kelaparan. Obat yang mungkin adalah untuk mempromosikan proses menjadi antrian prioritas lebih tinggi setelah menghabiskan waktu tertentu menunggu layanan masuk antrian saat ini. Next. Berikutnya ada performance comparison. Kinerja dari berbagai kebijakan penjadwalan adalah proses kritis dalam pilihan kebijakan penjadwalan. Namun, tidak mungkin untuk membuat kompari putra karena kinerja relatif akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk probabilitas, distribusi, waktu layanan dari berbagai proses, efisiensi dari penjadwalan dan konteks berganti mekanisme, dan sifat permintaan input-output, dan kinerja dari subsistem input-output. Namun demikian, kami mencoba dalam apa yang berikut ke mekanik beberapa kesimpulan umum. Next. Queuing analisis. Di bagian ini, kita menggunakan rumus dasar dengan asumsi umum dari Poisson, kedatangan, dan kali eksponensial, layanan eksponensial. Pertama-tama, membuat pengamatan bahwa setiap penjadwalan disiplin bahwa memilih item berikutnya yang akan dilayani mandiri, waktu layanan taat berikut relasi. Next.
Di mana yang tadi ada tabel ini adalah TR itu adalah waktu putar atau waktu alamat. Waktu total dalam sistem menunggu ditambah eksekusi. TS adalah rata-rata waktu layanan. Rata-rata waktu dihabiskan dalam menjalankan negara. Berikutnya R adalah pemanfaatan prosesor. Secara khusus, penjadwalan berbasis prioritas, di mana prioritas dari setiap proses apakah ditugaskan independen dari waktu layanan yang diharapkan. Menyediakan rata-rata berbalik waktu dan rata-rata normalisasi. Waktu berbalik sebagai disiplin FCFS sederhana. Selain itu, kehadiran atau ketiadaan preemption tidak membuat perbedaan dalam hal ini rata-rata, dengan pengecualian dari round robin dan FCFS. Berbagai penjadwalan disiplin dianggap sejauh ini melakukan pemilihan berdasarkan waktu layanan yang diharapkan. Secara tidak langsung, ternyata cukup sulit untuk mengembangkan model analitis tertutup dari sandi ini. Namun, kita bisa mendapatkan ide kinerja relatif dari penjadwalan tersebut algoritma, dibandingkan dengan FCFS, dengan mempertimbangkan penjadwalan prioritas berdasarkan waktu layanan. Next. Berikutnya di sini ada tabel 9,6. Tabel 9,6 ini menampilkan formula yang dihasilkan ketika kita asumsikan dua kelas prioritas dengan berbeda layanan kali untuk setiap kelas. Dalam tabel ini, I mengacu pada laju kedatangan. Sebagai contoh, di sini mempertimbangkan kasus dari dua kelas prioritas dengan semaju jumlah waktu kedatangan proses di setiap kelas dan dengan waktu layanan rata-rata untuk kelas prioritas rendah menjadi 5 kali dari kelas atas. Dengan demikian, kami ingin memberikan preferensi ke proses lebih pendek. Angka 9.11 menunjukkan hasil secara keseluruhan dengan memberikan preferensi untuk pekerjaan yang lebih pendek. Waktu putaran normal rata-rata adalah ditingkatkan pada tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi. Seperti yang diharapkan, perbaikan adalah besar dengan penggunaan preemption. Perhatikan bagaimanapun secara keseluruhan kinerja tidak sangat berpengaruh. Next. Namun perbedaan yang signifikan ketika kita membandingkan dua prioritas kelas terpisah, angka 9.12 menunjukkan hasil prioritas yang lebih tinggi. Pendek proses sebagai perbandingan baris atas pada grafik mengasumsikan prioritas tingkat digunakan. Tapi bahwa kita hanya melihat pada kinerja relatif dari yang setengah dari semua proses yang memiliki waktu pemrosesan lebih pendek. Dua baris lainnya menganggap proses ini ditugaskan prioritas yang lebih tinggi. Ketika sistem dijalankan menggunakan prioritas penjadwalan tanpa perena, the improve are signifikan. Mereka bahkan lebih signifikan ketika perena digunakan. Angka 9.13 ini menunjukkan analisis yang sama untuk proses yang lebih rendah. Sebagai diharapkan, proses tersebut menderita kinerja degradasi di bawah prioritas. Next. Berikutnya ada round robin. Cara yang sederhana untuk mengurangi nilai tugas singkat yang menderita atau FCFS menggunakan preemption berdasarkan waktu. Interupsi jam dihasilkan pada interval periodik. Ketika interupsi terjadi, proses yang saat ini berjalan ditempatkan dalam antrian. Dan pekerjaan siap berikutnya dipilih berdasarkan FCFS. Teknik ini dikenal sebagai time slicing, karena setiap proses diberi sepotong waktu sebelum diuji coba. Next.
Berikutnya, round robin sangat efektif dalam sistem pembagian waktu secara umum atau proses transaksi. Satu kelemahan round robin adalah pelakuan relatif terhadap proses terikat dan input-output bound proses. Berikutnya, simulation modeling. Beberapa kesulitan mode analitik diatasi menggunakan simulasi discrete event yang memungkinkan berbagai macam kebijakan untuk dijadikan model. Kerugian dari simulasi discrete event adalah bahwa hasil untuk sebuah run hanya berlaku untuk koleksi tertentu proses di bawah yang set tertentu asumsi. Namun demikian, wawasan berguna dapat diperoleh. Next. Berikutnya ada simulation modeling. Di sini ada tabel 9.14 dan 9.15. Next. Angka 9,14 menunjukkan waktu berputaran normal dan angka 9,15 menunjukkan waktu tunggu rata-rata. Melihat waktu perputaran, kita dapat melihat bahwa setiap bentuk FCFS sangat tidak menguntungkan dengan sepertiga proses memiliki normalisasi pergantian waktu lebih besar dari 10 kali waktu layanan. Next. Berikutnya ada fair share scheduling. Dalam sistem multi-user, bila aplikasi pengguna atau pekerjaan individu memungkinkan diorganisir sebagai multiple proses atau thread, maka ada struktur ke collection proses yang tidak dikenal oleh penjadwalan tradisional. Jadi, jika sejumlah besar dari satu departemen log masuk ke sistem, kami ingin melihat respon degradasi waktu terutama mempengaruhi anggota departemen itu daripada pengguna dari departemen lain. Dari pengguna sudut pandang, kekhawatiran bukan bagaimana suatu proses tertentu berjalan, tetapi lebih tepatnya bagaimana seseorang mengatur proses atau yang merupakan aplikasi tunggal melakukan. Next. Berikutnya ada fair share scheduling. Skema tersebut seharusnya beroperasi dalam mode lebih atau kurang linear. Jadi jika pengguna A memiliki 2 kali penimbangan pengguna B, maka dalam jangka panjang, pengguna A harus mampu melakukan 2 kali lebih banyak pekerjaan sebagai pengguna B. Tujuan dari penjadwalan berbagi adil adalah untuk memantau pengguna untuk memberikan sedikit sumber daya kepada pengguna yang memiliki lebih besar dari yang adil berbagi, dan lebih kepada mereka yang memiliki kurang dari jatah mereka. Setiap pengguna yang ditentukan pertimbangan dari beberapa jenis yang mendefinisikan bahwa berbagai sumber daya sistem pengguna sebagai bagian dari total pengguna sumber daya tersebut. Sebagai contoh, dalam sistem berbagai waktu, kita mungkin ingin mempertimbangkan semua pengguna dari departemen yang diberikan untuk menjadi anggota sekelompok yang sama. Next. 10.1 multiprocessor and multi-core scheduling. Ketika sebuah sistem komputer berisi lebih dari sekedar single prosesor, beberapa masalah baru diperkenalkan ke dalam desain dari fungsi penjadwalan. Kita mulai dengan gambaran singkat tentang multiprosesor, kemudian melihat pertimbangan yang agak berbeda ketika penjadwalan dilakukan di proses level dan di thread level. Selanjutnya akan dibacakan oleh Era Ilyasa. Baik, sistem multiprosesor dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada loosely coupled or distributed multiprocessor or cluster. Bagian ini tuh terdiri dari sebuah koleksi sistem otonom yang relatif. Setiap prosesor memiliki memori utama sendiri dan I/O channels.
Kedua ada functionally specialized processor. Contoh dari bagian ini adalah sebuah prosesor I/O. Dalam hal ini terdapat master, tujuan umum prosesor. Prosesor khusus dikendalikan oleh prosesor master dan memberikan layanan untuk itu. Ketiga ada tightly coupled multiprocessor. Bagian ini terdiri dari satu set prosesor yang berbagi common main memory dan di bawah kendali sistem operasi terintegrasi. Next. Lalu granularity. Ini tuh merupakan cara yang baik dalam mengkarakterisasi multiprosesor dan menempatkan dalam konteks dengan arsitektur lain untuk mempertimbangkan sinkronisasi atau frekuensi dari sinkronisasi antara proses dalam sistem. Kita bisa membedakan 5 kategori paralel yang berbeda dalam tingkat ketidakteraturan, seperti dalam tabel 10.1 di bawah berikut ini. Jadi dalam tabel 10.1 ini, terdapat grain size di mana isinya yaitu ada fine, ada medium, ada coarse, ada very coarse, ada independent. Ya kira-kira seperti ini bentuk tabelnya. Next. Independent parallelism. Dengan independent parallelism, tidak ada sinkronisasi eksplisit antara proses. Masing-masing mewakili aplikasi atau pekerjaan independen secara terpisah. Penggunaan khas dari jenis paralel ini adalah dalam time sharing system. Setiap pengguna menampilkan aplikasi tertentu seperti word processing atau menggunakan spreadsheet. Multiprosesor menyediakan layanan yang sama sebagai multiprogram uniprosesor. Karena lebih dari satu prosesor tersedia, waktu respon rata-rata untuk pengguna akan lebih pendek. Lalu ini ada dua nih. Yang pertama ada coarse and very coarse grain parallelism, nyambung gitu. Dengan coarse and very coarse grain parallelism, terdapat sinkronisasi antara proses, tetapi pada gross level. Seperti situasi seperti ini mudah ditangani sebagai serangkaian proses bersamaan yang berjalan pada uniprosesor multiprogram dan dapat didukung pada multiprosesor dengan sedikit atau tanpa perubahan pada software pengguna. Next. Medium grain parallelism. Satu aplikasi dapat diimplementasikan secara efektif sebagai kumpulan threads dalam satu proses. Di dalam kasus, programmer harus secara eksplisit menentukan paralelisme potensial dari suatu aplikasi. Biasanya perlu ada koordinasi dan interaksi tingkat tinggi di antara threads aplikasi yang mengarah ke sinkronisasi medium grain level. Sedangkan independent, very coarse, and coarse grain parallelism dapat didukung baik pada uniprosesor multiprogram atau multiprosesor dengan sedikit atau tidak berdampak pada fungsi penjadwalan. Kita perlu memeriksa kembali penjadwalan saat berurusan dengan penjadwalan thread. Karena berbagai threads aplikasi berinteraksi begitu sering. Keputusan penjadwalan mengenai satu threads dapat mempengaruhi kinerja dari keseluruhan aplikasi. Lalu ada fine grain parallelism. Fine grain parallelism mewakili lebih banyak lagi penggunaan paralelisme yang kompleks daripada yang ditemukan dalam penggunaan threads. Meskipun banyak pekerjaan telah dilakukan pada aplikasi yang sangat paralel, sejauh ini merupakan spesialisasi dan wilayah yang fragmentasi dengan banyak pendekatan yang berbeda. Next. Design issues. Dalam design issues ini, penjadwalan pada multiprosesor melibatkan 3 masalah yang saling terkait. Yang pertama ada the assignment of process to processors. Yang kedua ada the use of multiprogramming on individual processors. Yang ketiga ada the actual dispatching of a process. Dalam melihat ketiga masalah ini, penting untuk diingat bahwa pendekatan diambil akan tergantung secara umum
pada tingkat granularitas aplikasi dan pada jumlah prosesor yang tersedia. Oke, 1. Assignment of process to processors. Pendekatan penjadwalan yang paling sederhana adalah memperlakukan prosesor sebagai resource yang dikumpulkan dan menetapkan proses ke prosesor sesuai permintaan. Jika suatu proses ditugaskan secara permanen ke satu prosesor dari aktivasi sampai selesai, maka antrian short term khusus dipertahankan untuk setiap prosesor. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu bahwa mungkin ada lebih sedikit overhead dalam fungsi penjadwalan, karena tugas prosesor dibuat sekali dan untuk semua. Juga penggunaan prosesor harus khusus memungkinkan strategi yang dikenal sebagai gang scheduling. Gang scheduling itu apa? Nanti akan kita bahas. Oke, next. Yang kedua ada the use of multiprogramming on individual processors. Ketika masing-masing proses secara statis ditugaskan ke prosesor selama masa pakainya, muncul pertanyaan baru. Haruskah prosesor itu diprogram? Reaksi pertama mungkin bertanya-tanya mengapa pertanyaan itu perlu diajukan, gitu kan? Jadi dalam multiproses tradisional yang berurusan dengan coarse grain or independent synchronization granularity, jelas bahwa setiap prosesor individu harus dapat beralih di antara sejumlah proses untuk mencapai pemanfaatan yang tinggi dan oleh karena itu kinerja yang lebih baik. Dan karena itu kinerja jadi lebih baik. Namun, untuk aplikasi medium grain yang berjalan pada multiprosesor dengan banyak proses, situasinya kurang jelas. Ketika banyak proses tersedia, tidak lagi penting bahwa setiap prosesor menjadi sibuk sebanyak mungkin. Sebaliknya, kami prihatin untuk memberikan kinerja terbaik rata-rata untuk aplikasi. Sebuah aplikasi yang terdiri dari sejumlah threads dapat berjalan dengan buruk, kecuali semua threads-nya tersedia untuk dijalankan serentak. Next. The actual dispatching of a process. Masalah desain akhir terkait dengan penjadwalan multiprosesor adalah pemilihan proses yang sebenarnya untuk dijalankan. Kita telah melihat bahwa pada multiprogram uniprosesor, penggunaan prioritas atau algoritma penjadwalan yang canggih berdasarkan penggunaan di masa lalu dapat meningkatkan kinerja dibandingkan dengan strategi simple-minded first come, first serve. Ketika kita mempertimbangkan multiprosesor, kompleksitas ini mungkin tidak diperlukan atau bahkan kontraproduktif. Dan pendekatan yang lebih sederhana mungkin lebih efektif dengan lebih sedikit overhead. Dalam hal penjadwalan thread, masalah baru ikut bermain yang mungkin terjadi lebih penting daripada prioritas atau sejarah eksekusi. Oke, next. Proses scheduling. Dalam kebanyakan sistem multiprosesor tradisional, proses tidak didedikasikan untuk prosesor. Sebaliknya, ada satu antrian untuk semua prosesor, atau digunakan semacam skema prioritas. Ada beberapa antrian berdasarkan prioritas. Semua itu dimasukkan ke dalam common pool dari prosesor. Bagaimanapun, kita dapat melihat sistem sebagai antrian arsitektur multiserver. Pertimbangkan kasus sistem dual prosesor, di mana setiap prosesor sistem dual prosesor memiliki setengah tingkat pemrosesan prosesor dalam sistem single prosesor. Dalam SAU E81 melaporkan analisis antrian yang membandingkan penjadwalan FCFS ke round robin dan sisa waktu terpendek. Studi ini prihatin dengan waktu layanan proses yang mengukur kebutuhan jumlah waktu prosesor suatu proses, baik untuk total pekerjaan atau jumlah waktu yang dibutuhkan setiap kali prosesor siap pakai. Dalam kasus round robin,
diasumsikan bahwa waktu kuantum lebih besar dibandingkan dengan konteks overhead switching dan kecil dibandingkan dengan mean service time. Hasil tergantung pada variabilitas yang terlihat pada waktu pelayanan. Ukuran umum variabilitas adalah koefisien variasi CS.1, sebuah nilai CS sesuai dengan kasus di mana tidak ada variabilitas. Waktu layanan dari semua proses adalah sama. Peningkatan nilai CS sama dengan 0. Jadi sesuai dengan peningkatan variabilitas antara waktu pelayanan. Artinya, semakin besar nilai CS, semakin luas dan bervariasi nilai waktu layanan. Nilai CS dari 5 atau lebih tidak biasa untuk distribusi waktu layanan prosesor. Oke, next. Nah, ini ada dua gambar. Gambar ini tuh merupakan perbandingan antara throughput round robin dengan throughput FCFS sebagai fungsi CS. Perhatikan perbedaan dalam algoritma penjadwalan jauh lebih kecil dalam kasus dua prosesor. Dengan dua prosesor, satu proses dengan waktu layanan yang lama jauh lebih banyak. Oke, next. Pada uniprosesor, threads dapat digunakan sebagai bantuan penataan program untuk overlap I/O dengan pemrosesan. Jika berbagai threads aplikasi dijalankan secara bersamaan pada prosesor terpisah, memungkinkan keuntungan dramatis dalam kinerja. Namun, dapat ditampilkan untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi yang signifikan antara threads, isinya tuh medium grain parallelism. Kecil perbedaan dalam manajemen threads dan penjadwalan dapat memiliki dampak kinerja yang signifikan. AND E89. Di antara banyak proposal untuk penjadwalan threads multiprosesor dan tugas prosesor, 4 pendekatan umum yang menonjol. Yang pertama itu ada load sharing, kedua gang scheduling, yang ketiga ada dedicated processor assignment, yang keempat ada dynamic scheduling. Oke, next. Nah, load sharing. Load sharing itu merupakan pendekatan paling sederhana dan yang paling membawa sebagian besar langsung dari lingkungan uniprosesor. Ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, load sharing didistribusikan secara merata ke seluruh prosesor, memastikan bahwa tidak ada prosesor yang menganggur saat pekerjaan sedang dilakukan. Kedua, tidak diperlukan penjadwal terpusat. Ketika prosesor tersedia, rutinitas penjadwalan sistem operasi dijalankan pada prosesor itu untuk memilih threads yang berikutnya. Yang ketiga ada antrian global dapat diatur dan diakses menggunakan skema yang dibahas dalam bab 9, termasuk skema berbasis prioritas yang mempertimbangkan riwayat eksekusi atau permintaan pemrosesan yang diantisipasi. Oke, next. LEUT 90 menganalisis 3 versi load sharing yang berbeda. Yang pertama ada first come, first serve atau FCFS. Ketika sebuah pekerjaan tiba, masing-masing threads ditempatkan berturut-turut di akhir antrian bersama. Ketika prosesor menjadi idle, ia mengambil berikutnya threads yang siap, yang dijalankan hingga selesai atau sampai diblokir. Yang kedua ada smallest number of threads first. Antrian bersama siap diatur sebagai antrian prioritas. Dengan prioritas tertinggi diberikan kepada threads dari pekerjaan dengan jumlah utas terkecil yang tidak terjadwal. Pekerjaan dengan prioritas yang sama diurutkan menurut pekerjaan mana yang datang lebih dulu. Seperti halnya FCFS, threads terjadwal dijalankan hingga selesai atau memblokir. Ketiga ada preemptive smallest number of threads first.
Prioritas tertinggi diberikan pada pekerjaan dengan jumlah terkecil dari threads yang tidak terjadwal. Pekerjaan yang tiba dengan jumlah terkecil dari threads yang tidak terjadwal. Daripada pekerjaan yang dijalankan akan mendahului threads milik pekerjaan yang dijadwalkan. Lanjut. Dengan menggunakan model simulasi, penulis melaporkan bahwa dalam berbagai karakteristik pekerjaan, FCFS lebih unggul dari dua kebijakan lainnya dalam daftar sebelumnya. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa beberapa bentuk geng scheduling dibahas dalam sub-bagian berikutnya. Umumnya lebih unggul daripada load sharing. Ada beberapa kelemahan dari load sharing. Pertama, antrian pusat menempati wilayah memori yang harus diakses dengan cara yang memaksakan mutual exclusion. Jadi, ini bisa menjadi hambatan jika banyak prosesor mencari pekerjaan pada saat yang sama. Ketika hanya ada sejumlah kecil prosesor, ini tidak mungkin menjadi masalah nyata. Namun, ketika multiprosesor terdiri dari puluhan bahkan ratusan prosesor, potensinya itu untuk kemacetan adalah nyata. Kedua, threads yang didahulukan tidak mungkin melanjutkan eksekusi pada prosesor yang sama. Jadi, jika setiap prosesor dilengkapi dengan cache lokal, caching menjadi kurang efisien. Ketiga, jika semua threads diperlukan sebagai kumpulan threads yang sama, kecil kemungkinannya bahwa semua program threads akan mendapatkan akses ke prosesor yang pada saat yang sama. Jika sebuah koordinasi tingkat tinggi diperlukan antara threads suatu program, saklar proses yang terlibat dapat secara serius membahayakan kinerja. Oke, next. Nah ini, geng scheduling. Geng scheduling ini merupakan konsep penjadwalan. Konsep penjadwalan adalah serangkaian proses secara bersamaan pada satu set prosesor mendahului pengumpulan threads. Johnny 80 mengacu pada konsep sebagai group scheduling. Pendekatan ini memiliki manfaat kinerja seperti berikut. Pertama, jika proses dalam grup terkait atau terkoordinasi dalam beberapa cara, pemblokiran sinkronisasi dapat dikurangi, pengalihan proses yang lebih sedikit mungkin diperlukan, dan kinerja akan meningkat. Kedua, keputusan penjadwalan tunggal mempengaruhi sejumlah prosesor dan proses di satu waktu, mengurangi penjadwalan overhead. Oke, lanjut. Pada multiprosesor, CM, istilah cost scheduling digunakan GR87. Cost scheduling didasarkan pada konsep penjadwalan serangkaian tugas yang terkait yang disebut task force. Unsur-unsur individu dari task force cenderung cukup kecil dan maka dekat dengan ide threads. Istilah geng scheduling telah diterapkan pada penjadwalan simultan dari threads yang membentuk suatu proses. Menurut Fate 90B. Geng scheduling berguna untuk aplikasi medium grain to fine grain paralel yang kinerjanya menurun parah ketika ada bagian dari aplikasi yang tidak berjalan saat bagian lain sudah siap untuk running. Ini juga bermanfaat untuk aplikasi paralel apapun, bahkan yang tidak terlalu bagus, yaitu kinerja sensitif. Kebutuhan geng scheduling diakui secara luas dan diimplementasi ada pada berbagai sistem operasi multiprosesor. Next. Salah satu cara yang jelas di mana geng scheduling meningkatkan kinerja aplikasi tunggal adalah bahwa saklar proses diminimalkan. Misalnya, satu proses threads sedang dieksekusi dan mencapai titik di mana ia harus menyinkronkan dengan threads yang lain daripada proses yang sama. Jika threads lainnya tidak berjalan, tetapi dalam antrian siap, threads pertama ditutup hingga saklar proses dapat dilakukan pada beberapa prosesor lain untuk memasukkan threads yang dibutuhkan. Dalam aplikasi dengan koordinasi yang ketat antara threads,
Saklar semacam itu akan secara dramatis mengurangi kinerja. Penjadwalan simultan dari threads yang bekerja sama juga dapat menghemat waktu dalam alokasi resource. Sebagai contoh, multiple gang schedule threads dapat mengakses file tanpa tambahan overhead dalam mengunci selama operasi pencarian. Oke, next. Penggunaan gang scheduling menciptakan persyaratan untuk alokasi prosesor. Satu kemungkinan adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki N prosesor dan M aplikasi. Masing-masing dari yang memiliki N atau lebih sedikit threads kemudian, setiap aplikasi dapat diberikan 1/M dari waktu yang tersedia pada prosesor N menggunakan time slicing. Faid 90A mencatat bahwa strategi ini dapat menjadi tidak efisien. Pertimbangkan contoh di mana ada 2 aplikasi, satu dengan 4 threads, satu dengan 1 threads. Menggunakan uniform time allocation membuat pemborosan 37,5% resources pemrosesan. Karena ketika aplikasi threads tunggal berjalan, 3 prosesor dibiarkan menganggur. Jadi jika ada beberapa aplikasi 1 threads, ini semua bisa cocok untuk meningkatkan pemanfaatan prosesor. Jika opsi itu tidak tersedia, alternatif untuk uniform scheduling adalah dengan penjadwalan yang berbobot pada jumlah threads. Dengan demikian, aplikasi 4 threads dapat diberikan 4/5 dari waktu, dan aplikasi 1 threads hanya diberikan 1/5 dari waktu, mengurangi pemborosan prosesor hingga 15%. Oke, next. Nah, ini gambar yang tadi barusan saya jelaskan. Yang kiri itu ada uniform scheduling, yang kanan tuh ada weighted scheduling. Oke, next. Dedicated processor assignment. Bentuk ekstrim dari gang scheduling disarankan dalam TAK 89 adalah untuk mendedikasikan sekelompok prosesor ke aplikasi untuk durasi aplikasi. Artinya, ketika aplikasi dijadwalkan, masing-masing dari threads diberi prosesor yang tetap didedikasikan untuk threads itu sampai aplikasi berjalan sampai selesai. Pendekatan ini tampaknya sangat membuang-buang waktu prosesor. Jika threads aplikasi diblokir menunggu I/O atau untuk sinkronisasi dengan threads lain, maka prosesor threads itu tetap diam. Tidak ada multiprogram prosesor. 2 pengamatan dapat dilakukan untuk mempertahankan strategi ini. Yang pertama, dalam highly parallel system, dengan puluhan atau ratusan prosesor yang masing-masing mewakili sebagian kecil dari biaya sistem, pemanfaatan prosesor tidak lagi begitu penting sebagai metrik untuk efektivitas atau kinerja. Yang kedua, penghindaran total dari peralihan proses selama masa hidup atau suatu program harus menghasilkan percepatan substansial dari program itu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nihisha Aulia. Oke, lanjutannya. Jadi, setiap aplikasi memecah masalahnya menjadi beberapa tugas yang dipetakan ke thread yang menjalankan aplikasi itu. Program-program tersebut ditulis sedemikian rupa untuk memungkinkan jumlah threads yang akan digunakan bervariasi. Intinya, sejumlah tugas didefinisikan dan diantrikan oleh aplikasi. Tugas diambil dari antrian dan dipetakan ke threads yang tersedia oleh aplikasi. Jika ada lebih sedikit threads dari tugas, maka tugas yang tersisa tetap diantrikan dan diambil oleh threads saat mereka menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Jelas, tidak semua aplikasi dapat disusun dalam cara ini, tetapi banyak masalah numerik dan beberapa aplikasi lain dapat ditangani dengan cara ini. Jadi, dalam tabel 10.2, yaitu application sped up as a function of number of threads, menunjukkan percepatan untuk aplikasi sebagai jumlah threads yang mengeksekusi tugas.
itu bervariasi dari 1 sampai 24. Misalnya kalau kita lihat bahwa ketika kedua aplikasi dimulai secara bersamaan dengan masing-masing 24 threads, speed up yang didapat adalah 2,8 for matrix multiplication and 2,4 untuk FFT. Tabel 10.2 juga menunjukkan bahwa kinerja kedua aplikasi semakin memburuk ketika jumlah threads di setiap aplikasi melebihi 8. Dan dengan demikian, jumlah total proses dalam sistem melebihi jumlah prosesor. Selanjutnya, semakin besar jumlah thread, semakin buruk kinerja yang didapat. Next. Selanjutnya ada dynamic scheduling. Untuk beberapa aplikasi, dimungkinkan untuk menyediakan bahasa dan alat sistem yang memungkinkan jumlah threads dalam proses diubah secara dinamis. Ini akan memungkinkan sistem operasi untuk menyesuaikan load untuk meningkatkan pemanfaatan. Pendekatan ini di mana sistem operasi dan aplikasi terlibat dalam membuat keputusan penjadwalan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mempartisi prosesor di antara pekerjaan. Setiap pekerjaan menggunakan prosesor yang saat ini berada di partisinya untuk menjalankan beberapa subset dari tugas yang dapat dijalankan dengan memetakan tugas-tugas ini ke threads. Next. Tanggung jawab penjadwalan sistem operasi terutama terbatas pada alokasi prosesor dan berjalan sesuai dengan kebijakan berikut. Jika ada prosesor yang menganggur atau idle prosesor, gunakan dynamic scheduling untuk memenuhi permintaan. Jika tidak ada, jika pekerjaan yang membuat permintaan adalah pendatang baru, alokasikan satu prosesor dengan mengambil satu dari pekerjaan apapun yang saat ini dialokasikan lebih dari satu prosesor. Jika ada bagian dari permintaan yang tidak dapat dipenuhi, permintaan tersebut akan tetap dilunasi sampai prosesor menjadi tersedia. Untuk itu, pekerjaan dapat membatalkan permintaan, misalnya jika tidak ada lagi kebutuhan untuk prosesor tambahan. Lalu ada pindaian terian saat ini dari permintaan yang tidak terpenuhi untuk prosesor. Dia menetapkan satu prosesor ke setiap pekerjaan dalam daftar yang saat ini tidak memiliki prosesor, yaitu untuk semua pendatang baru yang menunggu. Kemudian pindai daftar lagi, alokasikan sisa prosesor berbasis FCFS. Next. Selanjutnya ada multi-core thread scheduling. OS kontemporer yang paling banyak digunakan seperti Windows dan Linux. Pada dasarnya memperlakukan penjadwalan dalam sistem multi-core dengan cara yang sama, seperti sistem multiprosesor. Penjadwal seperti ini cenderung fokus pada membuat prosesor menjadi sibuk dengan penyeimbangan load. Jadi, threads yang siap dijalankan, didistribusikan secara merata di antara prosesor. Namun strategi ini tidak mungkin menghasilkan manfaat kinerja yang diinginkan dari multi-core arsitektur. Kebutuhan untuk meminimalkan akses ke memory of chips lebih diutamakan daripada keinginan untuk memaksimalkan pemanfaatan prosesor. Ada cara tradisional dan masih utama sampai saat ini untuk meminimalkan akses memory of chips adalah penggunaan cache untuk memanfaatkan lokalitas. Pendekatan ini diperumit oleh beberapa arsitektur cache yang digunakan oleh chips multi-core, khususnya ketika cache dibagikan sebagian tetapi tidak semua cores. Ketika sebagian tetapi tidak semua cores berbagi cache, cara threads dialokasikan ke cores selama penjadwalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Next. Dalam multi-core thread scheduling ini sebenarnya ada dua aspek yang berbeda dari berbagi cache untuk dipertimbangkan, yaitu yang pertama cooperative resource sharing dan resource contention. Dengan cooperative resource sharing, beberapa threads mengakses set of main memory locations. Contohnya adalah aplikasi yang multi-threaded dan producer-consumer threads interaction. Dalam kedua kasus ini, data yang dibawa ke
kecacah oleh satu threads perlu diakses oleh cooperating threads. Untuk kasus ini yaitu keinginan untuk menjadwalkan threads yang bekerja sama pada adjacent cores. Lanjut. Ada yang selanjutnya 10.2 real-time scheduling. Dari background-nya, komputasi real-time menjadi disiplin yang semakin penting. Pengoperasian sistem dan khususnya penjadwal mungkin merupakan komponen yang paling penting dari real-time system. Komputasi real-time dapat didefinisikan sebagai jenis komputasi di mana kebenaran sistem tidak hanya tergantung pada hasil logis dari perhitungan, tetapi juga pada waktu di mana hasilnya dihasilkan. Dari sini kita dapat mendefinisikan real-time system dengan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud real-time proses atau tugas. Nah, tugas seperti itu dapat diklasifikasikan sebagai hard atau soft. Yang pertama ada hard real-time task adalah tugas yang harus memenuhi deadline. Jika tidak, maka akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diterima atau kesalahan fatal pada sistem. Yang kedua ada soft real-time task. Di dalam soft real-time task ini dia memiliki deadline, tetapi tidak wajib. Masih masuk akal untuk menjadwalkan dan menyelesaikan tugas meskipun sudah melewati deadline-nya. Next. Real-time scheduling. Real-time scheduling adalah salah satu bidang penelitian paling aktif dalam ilmu komputer. Penulis mengidentifikasikan kelas algoritma berdasarkan pendekatan penjadwalan bergantung pada 3 aspek. Yang pertama, apakah suatu sistem melakukan analisis schedulabilitas? Yang kedua, apakah dilakukan secara statis atau dinamis? Dan yang ketiga, apakah hasil analisis itu sendiri menghasilkan jadwal atau rencana sesuai dengan tugas yang dikirim pada saat runtime? Next. Berdasarkan pertimbangan ketiganya tadi, kelas algoritma diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada static table driven approaches. Ini tuh melakukan analisis statis dari kelayakan jadwal pengiriman. Hasil dari analisis tersebut adalah penentuan jadwal saat runtime dan saat tugas harus mulai dieksekusi. Yang kedua ada static priority driven preemptive approaches. Itu analisis statis dilakukan sekali lagi. Tetapi tidak ada jadwal yang dibuat. Sebaiknya analisis digunakan untuk menetapkan prioritas tugas. Sehingga penjadwal preemptif berbasis prioritas tradisional dapat digunakan. Lalu ada juga dynamic planning based approaches. Kelayakan ditentukan pada saat dijalankan secara dinamis daripada offline sebelum dimulainya eksekusi atau statis. Nah, dalam dynamic planning ini, tugas yang tiba diterima untuk dieksekusi hanya jika layak untuk memenuhi kendala waktunya. Salah satu hasil analisis kelayakan adalah jadwal atau rencana yang digunakan untuk memutuskan kapan harus mengirimkan tugas ini. Lalu ada dynamic best effort approaches. Tidak ada analisis kelayakan yang dilakukan dalam dynamic best effort. Sistem mencoba memenuhi semua deadline dan membatalkan semua proses yang dimulai dengan deadline yang tertinggal. Next. Selanjutnya ada deadline scheduling. Sebagian besar sistem operasi real-time kontemporer dirancang dengan tujuan untuk memulai tugas real-time secepat mungkin, dan karenanya menekankan penanganan interupsi cepat dan pengiriman tugas. Faktanya, ini bukan metrik yang sangat berguna dalam mengevaluasi sistem operasi real-time. Aplikasi real-time umumnya tidak diperhatikan dengan kecepatan semata, melainkan dengan menyelesaikan atau memulai tugas waktu yang paling berharga. Tidak terlalu dini atau terlalu terlambat, meskipun tuntunan resource dinamis dan konflik, kelebihan pemrosesan dan kesalahan hardware atau software. Oleh karena itu, prioritas menyediakan CRUD
betul dan tidak menangkap persyaratan penyelesaian atau inisiasi pada waktu yang paling berharga. Next. Nah, ada pendekatan penjadwalan tugas real-time ini didasarkan pada memiliki tambahan informasi tentang setiap tugasnya. Nah, dalam bentuknya yang paling umum, informasi berikut tentang setiap tugas dapat digunakan. Yang pertama ada ready time. Ready time itu waktu di mana tugas menjadi siap untuk dieksekusi. Dalam kasus tugas berulang atau periodik, sebenarnya urutan waktu yang diketahui adalah maju. Dalam kasus tugas aperiodik, waktu ini dapat diketahui sebelumnya, atau sistem operasi mungkin hanya menyadari ketika tugas benar-benar siap. Lalu ada starting deadline. Starting deadline ini waktu di mana tugas harus dimulai, di start. Lalu completion deadline. Waktu di mana tugas harus diselesaikan. Tipikal aplikasi real-time akan memiliki deadline mulai atau deadline penyelesaian, tetapi tidak keduanya. Jadi salah satunya aja. Lalu ada processing time. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas hingga selesai. Dalam beberapa kasus, ini tersedia. Di tempat lain, sistem operasi mengukur eksponensial rata-rata. Sebagaimana didefinisikan tadi dalam bab 9 sebelumnya, untuk sistem penjadwalan lainnya, informasi di sini tidak digunakan. Lalu ada resource requirement. Set resources selain prosesor diperlukan oleh tugas saat sedang dieksekusi. Priority sini mengukur kepentingan relatif dari tugas. Nah, tugas real time yang sulit mungkin memiliki prioritas mutlak. Dengan sistem yang gagal, jika deadline-nya terlewatkan, sistemnya ini terus berjalan apapun yang terjadi. Baik hard maupun soft real time dapat diberikan prioritas relatif sebagai panduan untuk penjadwal. Yang terakhir ada subtask structure. Sebuah tugas dapat didekomposisi menjadi subtugas wajib dan subtugas opsional. Hanya subtugas wajib yang memiliki deadline yang sulit. Nah, selain itu ada beberapa dimensi pada fungsi penjadwalan real-time ketika deadline diperhitungkan. Tugas mana yang akan dijadwalkan selanjutnya dan jenis pencegahan apa yang diperbolehkan. Itu akan ditunjukkan untuk strategi preemption yang diberikan dan menggunakan start atau deadline penyelesaian, bahwa kebijakan tugas penjadwalan dengan deadline paling awal meminimalkan sebagian kecil tugas yang melewatkan deadline mereka. Lanjut. Lalu ada masalah desain penting lainnya adalah preemption. Saat memulai deadline ditentukan, maka penjadwal non-preemptive make sense. Dalam hal ini, itu akan menjadi tanggung jawab real-time task untuk memblokir dirinya sendiri setelah menyelesaikan mandatory atau bagian penting dari pelaksanaannya. Memungkinkan real-time memulai deadline lainnya menjadi satisfied. Sebagai contoh penjadwalan tugas periodik dengan deadline penyelesaian, pertimbangkan sistem yang mengumpulkan dan memproses data dari dua sensor, A dan B. Batas waktu pengumpulan data dari sensor A harus dipenuhi setiap 20 ms dan untuk B setiap 50 md. Dibutuhkan 10 ms termasuk overhead sistem operasi untuk memproses setiap sampel data dari A dan 25 ms untuk memproses setiap sampel dari data B. Lanjut. Komputer mampu melakukan scheduling decision setiap 10 ms. Nah, di sini ada gambar 10.5 scheduling of periodic real-time tasks with completion deadline based on table 10.3. Menunjukkan hasil dari priority scheduling. Karena periodic tasks dapat diprediksi, pendekatan scheduling berbasis tabel statis bisa digunakan. Men-schedule tasks yang sudah ready dengan deadline paling awal dan membiarkan tasks tersebut running sampai selesai.
Namun ketika pendekatan ini digunakan, tapi akan tetap ditolak. Next. Selanjutnya ada rate monotonic scheduling. Nah, rate monotonic scheduling ini merupakan salah satu metode yang lebih menjanjikan untuk menyelesaikan multitask scheduling konflik untuk periodic task. Ada dengan menggunakan rate monotonic scheduling, RMS memberikan prioritas untuk task berbasis periode. Rate monotonic itu artinya memilih proses dengan deadline yang sudah terlewati sebelumnya. Rate monotonic merupakan penjadwalan dengan memprioritaskan proses dengan deadline yang telah terlewati dengan harapan proses tersebut memiliki kebutuhan CPU lebih tinggi daripada proses lainnya. Next. Selanjutnya ada priority inversion. Nah, priority inversion ini adalah fenomena yang dapat terjadi pada setiap preemptive berbasis prioritas skema scheduler, tetapi saat relevan dalam konteks real-time scheduling. Contoh versi prioritas yang paling terkenal melibatkan misi Mars Pathfinder. Dalam skema scheduleran prioritas, sistem harus selalu mengeksekusi task dengan prioritas tertinggi. Priority inversion terjadi ketika keadaan dalam sistem memaksa task dengan prioritas lebih tinggi untuk menunggu task dengan prioritas lebih rendah. Contoh sederhananya, dari inversi prioritas terjadi jika task dengan prioritas lebih rendah telah mengunci resource, seperti device atau binary semapur. Dan task dengan prioritas lebih tinggi mencoba mengunci sumber yang sama. Nah, task dengan prioritas lebih tinggi akan ditempatkan dalam status diblokir hingga resource tersedia. Jika task dengan prioritas lebih rendah segera selesai dengan resource, task dengan prioritas lebih tinggi dapat dilanjutkan dengan cepat dan mungkin tidak ada real time yang terlewatkan. Next. Selanjutnya ada Linux scheduling. Untuk Linux 2.4 dan versi sebelumnya, Linux menyediakan kemampuan scheduling real-time yang digabungkan dengan scheduler untuk proses non-real-time yang memanfaatkan algoritma scheduling Unix tradisional. Linux 2.6 pada dasarnya mencakup hal yang sama dengan kemampuan scheduling real-time seperti rilis sebelumnya, dan scheduler yang direvisi secara substansial untuk proses non-real-time. Next. Untuk real-time scheduling Linux, selanjutnya akan dibacakan oleh Kaurinisa Maudina. Real-time scheduling Linux. Jadi ada 3 kelas utama pada Linux scheduling. Yang pertama itu ada scheduling FIFO, first in, first out, real-time thread. Terus yang kedua itu ada scheduling RR atau run robin real-time threads. Yang ketiga itu ada scheduling normal, yaitu isinya kayak lainnya gitu, yang non-real-time threads. Atau sebelumnya disebut scheduling other di kernel versi yang lama. Terus dalam setiap kelas, beberapa prioritas dapat digunakan dengan rules prioritas dalam kelas. Real-time lebih tinggi dari prioritas untuk kelas scheduling normal. Nilai defaultnya adalah prioritas kelas real-time berkisar 0 hingga 99 secara inklusif, dan kelas scheduling normal berkisar dari 100 hingga 139. Angka yang lebih rendah sama dengan prioritas yang lebih tinggi. Next. Terus untuk thread FIFO ada beberapa aturan yang berlaku. Di antaranya itu, yang pertama, sistem tidak akan menginterupsi thread FIFO yang sedang dieksekusi kecuali dalam kasus thread FIFO lain dengan prioritas lebih tinggi berstatus ready. Thread FIFO yang dieksekusi menjadi diblokir karena menunggu suatu peristiwa seperti input-output dari user.
Thread FIFO yang dieksekusi secara voluntary mengalihkan prosesornya setelah mengikuti panggilan ke primitive scheduling yield. Terus yang kedua itu ketika sebuah thread FIFO yang sedang dieksekusi diinterupsi, ia ditempatkan dalam queue sesuai dengan prioritasnya. Dan aturan ketiga yang berlaku itu ada ketika thread FIFO yang sudah ready dan memiliki prioritas lebih tinggi daripada thread yang sedang dieksekusi, maka thread yang sedang dieksekusi didahulukan dan thread FIFO siap dengan prioritas tertinggi dijalankan. Jika lebih dari satu thread memiliki prioritas tertinggi, thread yang telah menunggu lama akan dipilih duluan. Terus kebijakan scheduling round robin tuh mirip sama kebijakan yang FIFO ini, kecuali untuk penambahan time slice yang terkait dengan setiap thread. Ketika thread scheduling round robin telah dieksekusi untuk time slice-nya, maka akan disuspend dan thread real time dengan prioritas yang sama atau lebih tinggi dipilih untuk di running. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada gambar 10.10, example of Linux real-time scheduling. Gambar ini menggambarkan perbedaan antara FIFO sama round robin scheduling. Dengan asumsi sebuah progres memiliki 4 thread dan 3 prioritas relatif yang ditetapkan kayak di 10.10a, yang A-nya itu medium, yang A-nya itu minimum, yang B-nya middle, C-nya middle, D-nya maksimum. Terus kita asumsiin semua thread-nya itu berstatus ready dan udah siap nunggu di run. Ketika thread yang saat ini lagi dijalanin udah selesai dan tidak ada thread dengan prioritas lebih tinggi yang muncul saat sebuah thread sedang dieksekusi, gambar 10.10b menunjukkan flow di mana semua thread berada di kelas scheduling FIFO. Thread D menunggu dijalankan hingga berakhir. Selanjutnya, meskipun thread B dan C memiliki prioritas yang sama, thread B dimulai karena telah menunggu lebih lama dari thread C. Thread B dijalankan sampai berakhir, lalu thread C dieksekusi sampai berakhir, hingga akhirnya thread A yang dijalankan. Terus di gambar 10.10C itu dia nunjukin contoh dari round robin. Karena D maksimum, jadi dia jalan duluan. Terus ini kan urutannya BC, BC. Karena prioritas B sama C itu mereka middle, jadi dijalannya secara bergantian. B dulu, terus C, B lagi, C lagi. Baru pas udah selesai semua, dijalanin thread dengan prioritas yang minimum, yaitu yang di bagian A. Terus bisa di next. Di sini ada non-real-time scheduling pada Linux. Scheduler Linux 2.4 untuk kelas scheduling other atau yang sekarang disebut sama dengan scheduling normal tidak terskala secara baik dengan meningkatnya jumlah prosesor dan meningkatnya jumlah proses. Kekurangan dari scheduler ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, scheduler Linux 2.4 menggunakan run queue tunggal untuk semua prosesor dalam sistem multiprosesor simetris. Hal ini berarti task dapat dischedule kapan saja oleh prosesor, sehingga bagus untuk load balancing, tetapi buruk untuk cache memory. Misalnya, tugas dijalankan pada CPU 1 dan datanya ada di cache prosesor itu. Jika task di-schedule ulang ke CPU 2, datanya tidak valid di CPU 1 dan sudah berpindah ke CPU 2. Terus, kekurangan yang kedua itu karena Linux 2.4 menggunakan single run queue lock. Jadi, dalam sistem SMP, bertindak untuk memilih task yang akan dieksekusi dengan mengunci prosesor lain dari memanipulasi run queue. Dan kekurangan yang ketiga itu ada preemption tidak dimungkinkan di Linux 2.4. Hal ini berarti task dengan prioritas lebih rendah dapat dijalankan sementara dengan task prioritas lebih tinggi menunggu untuk diselesaikan. Bisa di next.
Nah, untuk memperbaiki masalah kekurangan yang di 2.4 tadi, ada versi barunya nih, yaitu Linux 2.6. Dia menggunakan scheduler prioritas baru yang dikenal sebagai scheduler O((1). Scheduler ini dirancang sedemikian rupa sehingga waktu untuk memilih proses yang sesuai dan menetapkannya ke prosesor adalah konstan, terlepas dari beban pada sistem atau jumlah prosesor. Namun di scheduler O((1) ini terbukti berat di kernel, jumlah kodenya besar dan algoritmanya kompleks. Akibat dari kekurangan yang ada di Linux 2.6 tadi, ada lagi versi barunya yaitu Linux 2.6.23, yaitu menghasilkan versi baru scheduler yang disebut dengan Completely Fair Scheduler atau CFS. Nah, scheduler CFS ini diimplementasikan oleh kelas scheduler Fair Scheduler Class berdasarkan penggunaan red-black tree yang bertentangan dengan scheduler lain, yang biasanya berdasarkan run queues. Red-black tree adalah jenis pohon self-balancing binary search yang mematuhi aturan. Yang pertama itu sebuah node berwarna merah atau hitam. Yang kedua, root atau akarnya berwarna hitam. Terus yang ketiga, semua daun atau leaves, kalau yang digambar itu yang tulisannya NIL berwarna hitam. Terus yang keempat, jika sebuah simpul berwarna merah, maka childernya berwarna hitam. Yang kelima, setiap jalur dari node tertentu ke kode nil turunannya berisi jumlah simpul hitam yang sama. Next. Selanjutnya ada Unix SVR4 scheduling. Algoritma scheduling yang digunakan dalam Unix ini merupakan hasil perbaikan dari algoritma scheduling yang digunakan pada sistem Unix sebelumnya. Algoritma baru dirancang untuk memberikan preferensi tertinggi untuk proses real-time dan proses kernel mode, serta preferensi terendah untuk proses user mode lainnya yang disebut sebagai timeshare processes. Next. Terus di sini ada dua modifikasi utama yang diterapkan di SVR4, yaitu penambahan prioritas scheduling statis yang dapat diakhiri dan pengenalan satu set 160 tingkat prioritas dibagi menjadi 3 kelas prioritas. Yang kedua, penyisipan point preemption. Karena pada dasarnya kernel tidak bersifat preemptif, maka hanya dapat dipecah menjadi langkah-langkah pemrosesan yang harus dijalankan hingga selesai tanpa interupsi. Terus di antara langkah-langkah pemrosesan itu, nanti programnya itu ditaruh di safety place yang dikenal sebagai preemption points, yang telah diidentifikasi di mana kernel dapat dengan aman diinterupsi proses dan scheduling proses baru. Safety place didefinisikan sebagai wilayah kode di mana semua struktur data kernel diperbarui dan konsisten. Bisa di next. Nah, ini ada gambar 10.12 SVR4 dispatch queue. Di dalam Unix ini, proses kan diidentifikasiin jadi 4. Yang pertama itu dia ada real time, dari 100 sampai 159. Proses pada tingkat ini akan dipilih oleh sistem untuk dijalankan sebelum proses kernel atau time sharing. Selain itu, proses real-time dapat menggunakan preemption points untuk mendahului kernel proses dan user proses. Yang kedua itu ada kernel. Kernel itu range-nya dari 60 sampai 99. Proses pada tingkat prioritas ini dipilih untuk dijalankan sebelum proses pembagian waktu apapun, kecuali pada real-time proses. Jadi, ada proses apapun
itu tetap yang dijalanin kernel duluan, tapi kecuali kalau si real time ini yang muncul. Terus yang terakhir itu ada timeshare. Itu range-nya dia dimulai dari 0 sampai dengan 59. Bisa dibilang proses dengan prioritas terendah, yaitu ditunjukkan untuk user application selain real-time application. Jadi untuk aplikasi yang nggak perlu real-time. Terus bisa di next. Nah, di sini ada Unix FreeBSD scheduling. Penjadwalan Unix FreeBSD dirancang untuk menyediakan operasi yang lebih efisien daripada penjadwal Unix sebelumnya, di bawah beban berat dan ketika digunakan pada platform multiprosesor atau multicore, sehingga schedulingnya cukup kompleks. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan gambaran umum tentang fitur desain yang paling signifikan pada Unix FreeBSD scheduling. Next. Fitur yang pertama yaitu ada priority classes. Mekanisme prioritas yang mendasari dalam FreeBSD scheduler mirip dengan yang ada pada Unix SVR4 tadi yang udah dibahas. Terus untuk di FreeBSD ini, 5 kelas prioritas ditentukan kayak tabel 10.6 ini. Thread dengan prioritas tertinggi disebut sebagai bottom half kernel. Thread dalam kelas ini berjalan di kernel dan dijadwalkan berdasarkan prioritas interupsi. Prioritas ini diatur ketika perangkat yang sesuai dikonfigurasi dan tidak berubah. Terus habis itu ada top half kernel, juga dijalankan pada kernel dan menjalankan berbagai fungsi kernel. Prioritasnya ditetapkan berdasarkan prioritas yang telah didefinisikan dan tidak pernah berubah. Terus kelas dengan prioritas lebih rendah berikutnya disebut sebagai real-time user. Sebuah thread dengan prioritas real-time tidak bergantung pada degradasi prioritas, yaitu thread real-time mempertahankan prioritas yang dimulai dengan dan tidak turun ke prioritas yang lebih rendah sebagai hasil dari penggunaan resources. Terus ada juga yang kelas prioritas time sharing user. Thread dalam kelas ini prioritasnya dihitung ulang secara berkala berdasarkan jumlah parameter. Parameternya itu termasuk waktu prosesor yang digunakan, memory resources, dan resource consumption parameter lainnya. Rentang prioritasnya terendah disebut sebagai idle user class. Kelas ini ditunjukkan untuk aplikasi yang hanya akan menggunakan prosesor waktu ketika tidak ada thread lain yang ready untuk di-execute. Terus bisa di next. Terus yang selanjutnya tuh ada SMP atau Symmetric Multiprocessor System and Multicore Support. Versi terbaru dari FreeBSD Scheduler yang diperkenalkan dalam FreeBSD 5.0 adalah dirancang untuk menyediakan efektivitas scheduling untuk SMP atau multi-core system. Scheduler baru ini memenuhi 3 tujuan desain, yaitu yang pertama, mengatasi kebutuhan prosesor Affinity di SMP dan multi-core system. Istilah prosesor Affinity mengacu pada scheduler yang hanya memigrasikan thread atau dari satu prosesor ke prosesor lainnya untuk menghindari idle prosesor atau prosesornya itu nganggur, nggak ngelakuin apa-apa. Terus yang keduanya itu memberikan dukungan yang lebih baik untuk multithreading pada sistem multicore. Yang ketiga, meningkatkan kinerja algoritma scheduling, sehingga tidak lagi terjadi penumpukan thread dalam sistem. Next. Terus abis ini tuh di Unix FreeBSD juga ada 3 fitur utama dari scheduler. Yang pertama itu ada queue structure.
versi FreeBSD schedule sebelumnya digunakan sebagai single global scheduling queue untuk semua prosesor yang dilalui setiap detik untuk menghitung ulang skala prioritas. Penggunaan satu daftar untuk semua thread membuat kinerja scheduler bergantung pada jumlah tasks dalam sistem, dan seiring bertambahnya jumlah tasks, maka akan dibutuhkan lebih banyak waktu yang dihabiskan prosesor untuk maintain scheduler list. Next. Jadi itu NeoScheduler melakukan scheduling secara independen untuk setiap prosesor. Dalam setiap prosesor akan di-maintain 3 queue. Setiap queue memiliki struktur yang ditunjukkan pada gambar 10.14 untuk SVR4. Dua run queues mengimplementasikan kernel, real-time, dan class time sharing scheduling classes atau prioritas 0 hingga 223. Terus queue ketiga hanya untuk idle class yang range prioritasnya itu dari 224 sampai 225. Kedua run queues tersebut dikategorikan sebagai current queue dan next queue. Setiap thread yang diberikan sebuah time slice atau tempat dalam status ready dapat ditempatkan pada current queue atau next queue pada prioritas yang sesuai untuk thread tersebut. Scheduler untuk prosesor akan memilih thread dari current queue dalam urutan prioritas sehingga current queue is empty. Dalam keadaan current queue is empty, scheduler dapat menukar current queue dan next queue dan memulai schedule thread dari new current queue. Next. Selanjutnya itu ada interactivity scoring. Sebuah thread dianggap interaktif jika rasio voluntary sleep time versus runtime di bawah ambang batas tertentu. Interactive thread biasanya memiliki sleep time yang tinggi saat menunggu user input. Interval sleep time ini diikuti oleh tingginya aktivitas prosesor saat thread memproses user request. Terus ambang batas interaktivitas juga ditentukan dalam scheduler code dan tidak dapat dikonfigurasi. Penjadwal menggunakan dua persamaan untuk menghitung skor interaktivitas thread. Yang pertama itu dengan mendefinisikan faktor penskalaan. Scaling factor sama dengan maksimum interactivity score dibagi 2. Terus untuk thread yang sleep time-nya melebihi runtime, persamaan yang dapat digunakan itu ada interactivity score sama dengan scaling score dikali runtime dibagi sama sleep time. Sedangkan untuk thread yang runtime melebihi sleep time dapat menggunakan persamaan interactivity score sama dengan scaling factor dalam kurung 1 plus sleep time per runtime. Hasilnya adalah thread yang sleep time-nya melebihi runtime score berada di dalam bagian bawah dari rentang skor interaktivitas, dan thread yang runtime-nya melebihi sleep time score berada di bagian atas rentang. Next. Selanjutnya itu ada thread migration. Secara umum, untuk menjadwalkan thread berstatus ready ke prosesor terakhir yang dijalankan disebut prosesor affinity. Alternatifnya adalah dengan mengizinkan thread untuk bermigrasi ke prosesor lain untuk irisan waktu eksekusi berikutnya. Prosesor affinity bersifat signifikan karena adanya cache lokal yang tersedia untuk satu prosesor. FreeBSD scheduler mendukung dua mekanisme untuk migrasi thread yang dapat menyimbangkan beban, yaitu pull dan push. Dengan pull mekanisme, idle prosesor akan menjalankan bagian thread dari prosesor non-idle. Ketika sebuah prosesor tidak memiliki pekerjaan atau statusnya idle,
Yang harus dilakukan adalah mengatur sedikit global bitmax, menunjukkan bahwa sedang tidak ada task yang harus dilakukan. Saat prosesor dalam kondisi aktif, maka akan menambahkan task untuk dijalankan pada queue list-nya, yaitu dengan memeriksa bit idle yang tersedia. Ketika thread dijalankan, hal tersebut memungkinkan masih tersimpannya data dalam cache prosesor terakhir, sehingga untuk mengubah ke prosesor lain, data yang diperlukan harus dimuat ke dalam cache di prosesor yang baru dan cache lain dari prosesor sebelumnya harus dibatalkan. Di sisi lain, migrasi prosesor memungkinkan penyeimbangan beban yang lebih baik dan dapat mencegah periode idle pada beberapa prosesor, sementara prosesor lain memiliki lebih banyak pekerjaan sehingga dapat ditangani secara tepat waktu. Terus jika bit idle yang telah ditetapkan, thread akan dilanjutkan ke idle prosesor. Bisa di next. Terus di sini ada Windows scheduling. Windows dirancang untuk seresponsif mungkin terhadap kebutuhan setiap user dalam lingkungan yang sangat interaktif atau dalam peran sebagai server. Windows mengimplementasikan preemptive scheduler dengan sistem tingkat prioritas yang fleksibel yang mencakup round-robin scheduling dalam setiap level. Dan untuk beberapa level, variasi prioritas dinamis pada dasar aktivitas thread ini. Thread adalah rangkaian unit scheduling proses pada Windows. Next. Di sini ada Windows Process and Thread Priorities. Prioritas di Windows dibagi ke dalam dua kelas, yaitu real-time dan variabel. Masing-masing kelas terdiri dari 16 tingkat prioritas. Thread yang membutuhkan quick attention berada di kelas real-time yang mencakup fungsi-fungsi seperti komunikasi dan tugas real-time lainnya. Secara keseluruhan, karena Windows merupakan preemptive scheduler yang digerakkan berdasarkan prioritas, thread dengan prioritas real-time memiliki prioritas di atas thread lainnya. Ketika sebuah thread yang berstatus ready, maka prioritasnya lebih tinggi dari thread yang sedang di-running. Thread dengan prioritas lebih rendah akan didahulukan dan prosesornya dialihkan ke prioritas thread yang lebih tinggi. Di kelas prioritas real-time, semua thread memiliki prioritas tetap yang tidak pernah berubah. Semua dari thread aktif pada tingkat prioritas tertentu berada dalam antrian round-robin. Di kelas prioritas variabel, prioritas thread memulai nilai prioritas awal dan kemudian dapat ditingkatkan sementara atau diangkat selama masa pakai thread. Ada juga antrian FIFO di setiap prioritas, yaitu thread akan mengubah antrian di antara antrian kelas prioritas variabel karena prioritasnya sendiri berubah. Tetapi thread pada tingkat prioritas 15 atau lebih rendah tidak pernah ditingkatkan ke level 16 atau level lain manapun di kelas real-time. Next. Terus prioritas awal thread di kelas prioritas variabel ditentukan oleh dua kuantitas, yaitu process based priority dan thread based priority. Process based priority adalah atribut berupa objek proses dan dapat mengambil nilai apapun dari 1 hingga 15, atau prioritas 0 dicadangkan untuk thread idle per prosesor eksekutif. Setiap objek thread yang berkaitan dengan objek proses memiliki atribut dari base priority yang menunjukkan dominan terhadap proses. Thread based priority dapat sama dengan prosesnya atau dalam dua tingkat di atas atau di bawah proses. Misalnya itu kayak jika suatu proses memiliki prioritas dasar 4,
dan salah satu thread memiliki basis prioritas min 1, maka prioritas awal thread tersebut adalah 3, kan salah beda 2 tingkat. Terus setelah thread di kelas prioritas variabel dibuat, actual priority disebut sebagai prioritas dalam thread saat ini dan dapat berfluktuasi dalam batas-batas yang diberikan. Next. Selanjutnya ada Windows Multiprocessor Scheduling. Windows mensupport multiprosesor dan konfigurasi multi-core hardware. Thread yang berasal dari proses apapun, termasuk dari proses eksekutif, dapat berjalan di proses apapun. Dengan tidak adanya affinity restriction, kernel bertugas untuk menetapkan thread dalam keadaan ready ke prosesor yang tersedia berikutnya. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada prosesor menganggur atau sedang menjalankan thread dengan prioritas lebih rendah ketika thread dengan prioritas lebih tinggi sudah berstatus ready. Sebagai default system, operator kernel menggunakan kebijakan soft affinity dalam menentukan thread ke prosesor. Dispatcher mencoba menetapkan thread berstatus ready ke prosesor yang sama dengan yang terakhir dijalankan. Hal ini membantu dalam penggunaan kembali data yang masih ada di cache memori prosesor yang berasal dari eksekusi thread sebelumnya. Tetapi ada juga kemungkinan aplikasi untuk membatasi eksekusi thread-nya hanya untuk prosesor tertentu, atau bisa disebut hard affinity. Lalu ketika Windows dijalankan pada satu prosesor, thread dengan prioritas tertinggi selalu aktif kecuali thread tersebut sedang menunggu untuk dilakukan tindakan oleh user. Jika ada lebih dari satu thread yang memiliki tinggi prioritas yang sama, maka kinerja prosesor dibagikan secara round robin di antara semua thread pada tingkat prioritas tersebut. Dalam multiprosesor sistem dengan N prosesor, kernel mencoba untuk memberikan N prosesor ke N thread dengan prioritas tertinggi yang ready untuk di-run. Thread tersisa atau thread dengan prioritas lebih rendah harus menunggu hingga thread lainnya memblokir atau prioritasnya mengalami kerusakan atau menghilang ataupun selesai. Thread dengan prioritas lebih rendah juga dapat ditingkatkan prioritasnya ke 15 untuk waktu yang sangat singkat jika dalam keadaan mendesak atau hanya semata-mata untuk mengoreksi contoh inversi prioritas. Terus sebagai tambahan, ada juga disiplin scheduling yang dipengaruhi oleh atribut prosesor affinity dari sebuah thread. Jika thread yang siap dieksekusi tetapi prosesornya belum siap atau dalam keadaan prosesor affinity, maka thread itu terpaksa untuk menunggu dan kernel akan menjadwalkan thread berikutnya yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.